Mas Herdi sendiri tahu nggak sebenarnya situs yang Mas admini ini itu juga termasuk yang di-backing-i atau tidak, Mas? Kalau untuk itu kita tidak tahu kalau untuk di-backing oleh Komdigi sendiri, tapi yang jelas kita di-backing oleh aparat. Ya, halo selamat malam pemirsa. Judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menjadi sorotan utama. Ya, 23 orang ditetapkan sebagai tersangka karena melindungi ribuan situs judi online dari pemblokiran. Berantas judi menjadi salah satu program prioritas 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Ya, judi online bukan hanya lingkaran setan, namun perangkap dunia maya. Namun akankah judi online bisa diberantas hingga ke akarnya? Bersama saya Nadia Valeri. Dan saya Bremana Tenaya. Inilah Interupsi, judul bikin jebol, menteri hingga artis disenggol. Ya, luar biasa ya Nadia Valeri, hari ini memang kita ngomongin soal judi online tentu saja tidak simpel, tidak sederhana. Ini sesuatu yang sudah terjadi sejak lama dan kita perlu kulik-kulik lagi siapa sebenarnya yang terlibat. Kita akan membahasnya ya, Bre dan juga pemirsa dan penonton di studio dengan sejumlah narasumber kami. Di sebelah kanan saya ada Mas Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Prabowo Mania 08. Mas Andi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Valeri. Dan ada juga Pak Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri. Pak Arianto, apa kabar? Baik, ya. Selamat malam. Dari sebelah kanan sudah, sekarang dari sebelah kiri kita ada Bung Refli Harun, pengamat hukum tata negara. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Sehat, alhamdulillah ya. Pakai topi, panas apa gimana nih? Kayak koboi ini Bung Refli ya. Koboi. Nah, di sampingnya juga ada the one and only Mas Roy Suryo, pengamat telematika. Selamat malam, Mas Roy. Malam, Mas Bre. Malam, Mbak. Luar biasa. Dan kita tidak sendirian juga hari ini ya, karena ada teman-teman juga dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang sudah hadir di studio. Selamat malam. Selamat malam, selamat datang adik-adik. Oke. Adik-adik ini memang satu alma mater sebenarnya? Beda angkatan 2 tahun aja. Beda angkatan 2 tahun. Nah, tapi pemirsa dan juga Valeri, kita nanti juga akan kehadiran satu tamu spesial. Yang tapi nanti akan kita panggil setelah ini ya. Ya, dan pemirsa, perang melawan judi online ini tidak berkesudahan. Judul bukan hanya lingkaran setan, tapi juga wabah yang menjangkit berbagai lapisan masyarakat. Alih-alih diperangi, sejumlah pegawai Komdigi justru membackingi 1000 situs judul agar tidak diblokir. Akankah Budi Ari diperiksa? Judi online merambah ke berbagai golongan masyarakat. Warga biasa, selebritas, aparat, hingga anak-anak terjangkit wabah judol. Sejak terungkap ada pawang situs judol di Kementerian Komunikasi dan Digital, polisi telah menetapkan 23 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Komdigi. Mereka membackingi 1000 situs judol agar tak diblokir dan meraup keuntungan hingga puluhan miliar rupiah. Mengumpulkan website judi online, mengumpulkan uang setoran, memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Kasus backing situs judol di Komdigi menyeret nama Budi Ari Setiadi. Publik mendesak agar Budi Ari turut diperiksa karena dirinya lah yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika selama 15 bulan terakhir. Budi Ari pun menyatakan siap jika harus diperiksa. Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Udah nanti katanya polisi mau mendalami kok. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap deh. Siap dipanggil juga Pak. Pasti enggak. Menkom Digi Mutia Hafid meminta maaf kepada masyarakat atas kelakuan sejumlah pegawai di Komdigi yang justru membackingi situs judi. Saya juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Sejumlah selebritas bahkan diperiksa karena disebut mempromosikan judi online.
Terbaru, tiktokers Gunawan Satbor sempat ditahan karena mempromosikan judi online. Namun penahanan Satbor ditangguhkan. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengangkat Satbor sebagai duta anti judi online. Gunawan Satbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Terhadap mereka yang belum paham, kita sadarkan. Jika situs judi saja dibackingi, sampai kapan perang melawan judi online berakhir? Fenomena gunung es judol mampukah diberantas hingga tuntas? Ya. Baik pemirsa, seperti yang sudah kami janjikan di awal tadi, kami akan kehadiran salah satu narasumber spesial tentunya yang akan menceritakan bagaimana keruhnya kolam judi online di Indonesia. Kita sapa dari sambungan Zoom, selamat malam Mr. Herdi. Selamat malam Mr. Herdi, terdengar jelas ya suaranya ya Mas? Malam, oke Mas Herdi bisa mendengar ya Mas ya? Bisa. Ya, Mas Herdi, ini kami coba konfirmasi dulu. Mas Herdi ini hanya pemain atau juga terlibat di balik itu semua? Misalnya jadi admin atau misalnya jadi seseorang di balik judi online? Ini judi online. Saya mantan admin. Mantan admin? Salah satu itu ya. Oke, berarti sejak kapan Mas Herdi waktu itu dan akhirnya kapan berhenti dari jadi admin judi online? Saya berhenti itu tahun 2020. 2020. Betul. Hanya Kenapa 1 tahun lebih. bisa masuk ke judi online ini Mas Herdi? Awalnya karena desakan keadaan, perlu ada tawaran dari teman yang bekerja di sana dengan gaji yang lumayan. Mau nggak mau kita sana. Lumayan itu berapa Mas Herdi? Kurang lebih itu untuk gaji bisa sampai 5 sampai 7. 5 sampai 7 juta sebulan atau? Ya sebulan. Sebulan. Berarti kalau di levelnya Mas Herdi 5 sampai 7 juta, tapi di atasnya Mas Herdi itu kira-kira berapa? Lebih dari ini Mas Herdi? Bisa lebih dari saya kalau yang di atas. Seperti customer service atau CS atau bagian-bagian lain di atas, atau supervisor. Oke, Mas Herdi, kalau kami boleh tahu juga, apakah Mas Herdi juga tahu nih atas-atasnya Mas Herdi siapa saja, jaringan besarnya, atau hanya berhenti di Mas saja dan juga atasan langsungnya? Iya. Oh, kalau untuk saya hanya berhenti di supervisor. Hanya sampai di supervisor saja? Supervisor ya? Mas Herdi dapat berapa Mas? Kalau Mas Herdi 5 sampai 7 juta, ini pasti lebih kan? Bisa lebih, mungkin bisa 15. 15 juta per bulan. Oke, tapi kan ini yang menjadi pembahasan adalah banyaknya situs judi online yang kemudian di-backingi dalam tanda kutip oleh internal dari Komdigi. Nah, Mas Herdi sendiri tahu nggak sebenarnya situs yang Mas admini ini itu juga termasuk yang di-backingi atau tidak, Mas? Kalau untuk itu kita tidak tahu kalau untuk di-backingi oleh Komdigi sendiri, tapi yang jelas kita di-backingi oleh aparat. Oke. Oh, tapi sampai sekarang masih ada situsnya, Mas Herdi? Kalau untuk situsnya itu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang belum diblokir? Belum. Oke. Nah, ini yang menjadi kalau diblokir. Oke, tapi Mas Herdi, kalau misalnya untuk aparatnya sendiri, apakah bisa menyebutkan secara spesifik kira-kira dari aparat mana yang membackingi Mas Herdi? Yang jelas sih dari instansi kepolisian. Dari kepolisian? Dari pihak kepolisian. Oke. Ini yang cukup kita membuat shock ya, dan ini mungkin nanti kita juga akan tanyakan ke narasumber kita yang ada di sini. Mas Herdi, tahan dulu, kita akan ke narasumber kita konfirmasi dulu ke Bung Refli. Bung Refli, ini ada backing dari pihak kepolisian. Ini bisa dilakukan terkait judi online ini, Bung Refli? Begini, saya mau memulai ya dari ada penelitian seorang dosen dari UGM yang mengatakan soal bisnis. Kalau bisnis ilegal itu cenderung dibackingi oleh aparat hukum yang punya hukum. Ya gitu ya. Pasti aparat hukum. Ya, kalau dia bicara mengenai soal, mohon maaf ya, tentara dan polisi. Tentara biasanya membackingi yang legal. Karena kan dia pegang hukum nih, ilegal. Itu penelitian dosen UGM, itu satu.
Yang kedua, kita jangan pura-pura kaget. Yang namanya kegiatan-kegiatan ilegal itu dan terbuka bagi masyarakat, sifatnya masif, nggak mungkin nggak ada backingnya. Itu udah pasti. One thing for sure, sudah pasti ada backingnya. Karena kalau dia tidak ada backingnya, maka suatu kegiatan yang masif seperti itu mudah sekali ditelusuri dan kemudian dihentikan. Nah kalau kita lihat lagi ya, soal judi dan judi online ini kan soal yang secara turun-temurun itu sudah ada sejak zaman dulu. Cuma bedanya dengan kemajuan teknologi, tadinya judi konvensional, sekarang judi online. Jadi kalau judi konvensional itu sama backingnya begitu dan uangnya mengalir sampai jauh juga untuk proses pembackingan itu. Nah ini soal yang terakhir ya sebelum saya dialihkan ke tempat lain, saya pernah bertemu dengan seorang calon kepala daerah di sebuah provinsi di Jawa. Pokoknya di pertengahan Jawanya. Jelas banget itu. Dan tapi itu long time ago, kira-kira 10 tahun yang lalu. Tetapi dia tidak jadi calon. Dia tanya, kok dia menjadi idola di sana karena dianggap, maaf ya, Kapolda yang berhasil memberantas judi. Sehingga dia kemudian dinominasikan untuk menjadi calon kepala daerah walaupun kelihatannya tidak ada partai yang nggak dapat lah pokoknya. Lalu kok bisa Pak? Saya bilang sama dia. Ya saya udah tanya sama, ini mohon maaf nih Pak Arianto tadi ya. Saya tanya sama Kapolri, you masih terima setoran judi nggak? Kalau you masih terima setoran judi, jangan harap bisa seperti saya. Intinya begitulah. Nah ini kita langsung. Nah itu kata dia yang long time itu. Kalau kondisi hari ini, saya nggak tahu. Ya, tapi kita tanya ke Pak Arianto ini, Pak Arianto, aparat penegak hukum backing judi online menerima setoran, tanggapannya? Terima kasih. Saya tidak kaget ya dengan kondisi itu. Saya menjadi polisi mulai tahun 71. Dan itu sudah 50 tahun yang lalu. Mulai dari pangkat terendah. Di situ saya sudah menangani masalah judi. Dan saya sudah tahu juga mengenai bagaimana seluk-beluk judi itu. Akhirnya saya jatuh pada kesimpulan bahwa judi itu adalah bagian daripada kehidupan manusia, sehingga sulit untuk diberantas. Tetapi judi yang marak itu adalah karena adanya pembiaran. Nah, pembiaran itu macam-macam, dibiarkan oleh aparat yang mesti berwenang, karena aparatnya tidak tahu, atau aparatnya tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau aparatnya kolusi. Nah, makanya itu judi akan marak. Ataupun kejahatan yang lain ya, yang termasuk molimo misalkan main madat madon itu akan terjadi marak apabila terjadi pembiaran oleh aparat setempat. Sebagai contoh saja ya, dulu waktu judi masih tradisional ya, itu kalau ada keramaian kan bisa ada judi kopro dan sebagainya. Dia buka itu nggak langsung buka, pasti akan digerebek oleh polisi yang dia mesti izin dulu sama kepala desanya, sama itunya, barulah dia buka judi kopro. Kemudian ketika judi itu sampai judi pakai mesin ya dulu, mesin itu pakai Mickey Mouse dan sebagainya itu kalau mau buka itu mesti izin dulu dari Pemda kan. Nah, kemudian kalau dia dibiarkan oleh Pemda ataupun oleh aparat yang situ, ya dia bisa jalan. Tapi kalau enggak, dia pasti baru buka sehari sudah ditutup. Jadi dalilnya memang judi yang marak itu pasti ada pembiaran. Pasti ada pembiaran. Khususnya untuk judi online ini ya, ini menurut saya menjadi sangat berbahaya karena apa? Sangat marak sekali dan masif sekali sehingga membahayakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Makanya kita harus berantas. Bagaimana caranya? Harus tahu anatomi judi ini. Bagaimana maraknya itu, kenapa? Itulah yang kita hantam gitu sehingga kita bisa menghentikan judi itu. Kurang lebih begitu. Dari konvensional mungkin kelihatan gitu ya Valeri ya, bagaimana wujudnya ada keramaian, tapi ini kan online. Seperti apa nih Mas Rosido kalau kita melihat? Harus tahu anatomi judul kalau kata Pak Arianto. Betul. Ya, jadi sebenarnya betul tadi kata Pak Arianto, memang judi itu sudah ada semenjak bahkan manusia itu ada ya, karena bergain, kemudian gambling itu ada. Cuman memang sekarang ada bedanya. Kalau judi konvensional tadi yang disampaikan Pak Arianto itu ada sih kesempatan seseorang untuk kemudian dia bisa menaruh harapan dia dapat gitu. Karena keterampilan dia pun bermain. Tapi kalau judi online, ini sekali lagi saya katakan, judi online itu tidak akan pernah menang. Karena ada algoritma yang sudah dimasukkan ke dalamnya, ada skrip yang sudah dimasukkan, dan itu maksimal angkanya misalnya hanya sekitar 7%.
dari misalnya 100 ya, saja 7%, itu yang akan dikasih kemenangan untuk memantik. Yang lain pasti kalah. Gitu. Dan dia membuat orang itu terperdaya. Tapi sebenarnya kata kuncinya satu. Tadi Mas Refli mengatakan, orang tidak boleh pura-pura. Betul. Jadi sebenarnya ini ada kepura-puraan. Oke. Gitu. Dan saya juga mengatakan, jadi ini ada kata-katanya, Mas. Jadi Rasa lezat. bukan. Ini dibuka nih pura-pura. pura-pura tidak tahu apa-apa. Jangan disingkat. Saya udah dipesan nggak boleh disingkat. Tapi yang jelas pura-pura tidak tahu apa-apa. Oke. Bung Roy, kita Jangan disingkat ya. Jangan disingkat. Kita tahan dulu Bung Roy. Saya harus tanya ini ke Mas Andi ini. Ada pembiaran. Dari ini juga menyenggol sampai ke unsur pemerintahan. Tanggapan Anda? Ya, saya setuju dengan dari Mas Ari. Memang ada pembiaran. Nah, Ya. Tapi pembiaran ini bukan yang disengaja atau apa, tapi juga mungkin ada satu sindikat yang lakukan itu sehingga pihak keamanan pun jadi tidak berdaya untuk itu. Oke. Jadi kita tidak boleh hanya berpaku pada yang sekarang kan mata nih ya, menuju kepada kepolisian. Ya. Kalau saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ya, terutama pada Kapolri dan jajarannya. Tadi pagi sudah terbuka 619 kasus. Ya kan? Tangkap. 177 miliar. Ya, ini luar biasa. Itu hanya dalam waktu 2 minggu. Bisa terjadi seperti itu. Jadi yang kita harapkan sebetulnya adalah itu tetap terus berlanjut konsisten. Ya, melaksanakan penyelidikan itu dari bawah ke atas. Jangan setengah-setengah. Gaspol, remblong. Tapi tentunya polisi juga tidak bisa bergerak sendiri, harus ada pergerakan juga dari pemerintah. Dan Pak Prabowo juga sudah punya komitmen untuk memberantas judi online. Betul. Ya, meskipun sekarang masih kunjungan kerja ke luar negeri. Setelah pulang ini apakah komitmen akan langsung dilakukan? Akan ada langkah konkret lagi ya untuk memberantas judi online. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Interupsi.